Jadi kita tidak usah khawatir, pasti kita menang. Asal kita tetap berjalan di atas rel yang sebenarnya. Sudah kelihatan kok, sudah jelas. Ini sesepuh sudah datang di Indonesia, sudah kembali ke Jawa. Kemarin lusa, belum ada 1 bulan, saya didatangi. Terima kasih. Beliau datang ke rombok saya, bilang, gini-gini. Besok kalau ada tanda gini, jadinya gini. Tanah Jawa yang sebelah sana mau jadi gini. Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Sesanti sepisan merdeka tetap merdeka Salminyo. Terima kasih. Ini kami tidak bisa bicara cepat seperti Mas tadi, seperti bapak-bapak, karena saya tidak biasa pakai bahasa Indonesia yang cepat. Tapi saya akan berusaha, walaupun saya mengatakan apa, nanti saya berkata dari hati nurani, dari hati sanubari yang wening. Kasih dia. Benar tadi yang sudah dipaparkan bapak-bapak prasejarah. Tapi beda lagi, saya ini bukan orang sejarawan, tapi saya hanya seorang penghayat tentang ketuhanan yang Maha Esa. Benar, hukum itu juga hanya 2. 1 hukum Tuhan dan 2 hukum manusia. Hukum Tuhanlah yang menentukan segalanya. Tanda-tanda orang yang benar-benar orang berketuhanan ada. Jadi kita benar, kita ini bangsa yang mercu. Memang Indonesia, Nusantara mercu dunia, bukan yang lain. Indonesia itu mercu dunia, bukan yang lain. Apa saja punya. Iklim panas, iklim dingin, iklim yang sedang punya. Maka tadi para sepuh panjenenganipun Mbah Gatot, Mas Arif sudah mengatakan ini matahari mau terbit dari timur, benar. Saya sendiri sudah menyaksikan dari hati saya sendiri. Saya berangkat dari seorang seniman, kita ini seorang budaya. Bangsa kita kaya dengan budaya. Budaya itu hanya ada 3. 1 budaya adat, 2 budaya seni, 3 budaya spiritual. Budaya adat untuk manusia, hubungan dengan alam semesta sampai lingkungan hidup, ya. Budaya seni untuk manusia, hubungan sesama manusia sampai antar daerah, antar suku, antar bangsa lewat budaya seni. Tapi kalau budaya spiritual untuk manusia, hubungan dengan Tuhan,
Tapi maaf saudara-saudara, bapak-bapak, manusia tidak bisa langsung hubungan manusia langsung, tidak bisa. Karena apa? Sebagian kita ini kotor, padahal Tuhan lah yang maha suci. Nah, kita harus lewat filter, punya filter. Semua manusia sedunia sama. Kita punya hati nurani, kita punya harga diri. Tadi sudah dikatakan kita harus melawan tapi tidak pakai kekerasan. Itu Mbak Gadot. Di istilah Jawa sudah dibilang, sudah dikatakan, perang ojo ngalahne musuh. Iya. Perang ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji. Itu istilah Jawa. Perang menang tapi orang ngalahne musuh. Betul itu. Kita harus pakai hati nurani, hati yang suci. Kita harus tegak. Berangkat dari mana kita harus menang? Kesungguhan. Dasarilah hati yang jernih. Berangkat dari pikiran yang benar, harus mau mengatakan yang benar. Dan mari kita didasari perilaku yang benar. Sudah lama kita ini ingin kembali merdeka. Bagaimana rasanya orang merdeka? Masuk gini terus. Kita ini udah hidup di negeri sendiri, di pribumi. Kenapa harus diatur orang lain? Ya, dan di budaya Jawa ada sedikit kidung. Ya, ini saya punya kidung gini. Kalau nanti kurang enak suaranya minta maaf. Ini saya punya kidung. Jangkane pujangga Jawa dumadine jaman mangke bisa mardika sanyata yen kawengku ratu adil. Sinartan tansah bekti sumung kemring moho agung kang kawasa ing jagat krana satriya piningit dadya srana sirnane angkara murka. Hanya satriya piningit nanti yang bisa basmi angkara murka. Siapa satriya piningit? Banyak orang bilang nanti satriya piningit yang jujur menjadi ratu. Tapi belum pernah saya ketemu siapa ya satriya piningit itu. Lah, satriya piningit ya jiwa kita. Orang Nusantara. Kenapa disebut Nusantara? Memang kita dari beberapa antara manusia, di antara Nusa menjadi satu, diesakan. Indonesia, Indo kan dari beberapa sudut, dari beberapa arah, esa satu. Mari kita menyatu jadi satu untuk kekuatan kehidupan manusia. Dan orang Jawa sudah punya tolok ukur. Apa itu? Hamemayu rahayune bahwono. Makanya kita kalau perang keras tidak mau, tapi kita punya. Kan kita selalu di hadapan Tuhan. Mungkin bangsa lain tidak seperti kita, hanya berkeyakinan. Karena ada bedanya orang yang memang benar-benar orang berketuhanan, ada tandanya,
Ada mas tandanya. Nah, makanya yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang menemukan kegelapan seperti kemarin mengganggu ketentraman orang lain, sudah itu menghina. Saya tahu gambar di TV, kaget saya, kok gitu ya? Berarti itu bukan orang ketuhanan. Jiwa ketuhanan kok gitu ya? Benar, para sepuh tadi sudah mengatakan, kita ini dasarnya Pancasila. Pancasila bukan hanya sekarang, dulu sudah ada yang namanya Ponco Darmo, Ponco Limo, Darmo Sesanggeman. Yeah. Jadi kita tidak usah khawatir, pasti kita menang. Asal kita tetap berjalan di atas rel yang sebenarnya. Sudah kelihatan kok, sudah jelas. Ini sesepuh sudah datang di Indonesia, sudah kembali ke Jawa. Kemarin lusa, belum ada 1 bulan, saya didatangi. Terima kasih. Beliau datang ke rombok saya, bilang, gini-gini, besok kalau ada tanda gini, jadinya gini. Tanah Jawa yang sebelah sana mau jadi gini. Saya sudah datang 17 tahun membawa tanda tsunami Aceh. Ini pertama datang mas. Kemarin rawuh teng rompok pulau. Saya diwejam, saya dikasih keterangan, kamu harus gini, harus gini. Oh, nggih sendika dawuh. Besok yang selamat orang yang tidak kehilangan jati diri. Titik. Kita Indonesia, kita Nusantara, kita satu. Kita satu. Jadi kita sebetulnya manusia itu tidak begitu sulit kok. Kalau tidak mau dikatakan jelek, jangan berbuat jelek. Titik. Kalau tidak mau dikatakan penjajah, jangan menjajah. Sudah lama kita ini diinjak-injak bangsa lain. Sudah lama. Semboyan kita sekali merdeka tetap merdeka selamanya. Jadi kita harus kembali ke Nusantara. Nah, sebelum Indonesia kita kan Nusantara. Pas sekali acara kita yang baik. Nah, ini tanda-tanda. Contohnya apa yang sudah hilang bisa diambil kembali kepada pimpinan kita sekarang, presiden sekarang. Coba lihat, Freeport sudah berapa tahun dikuasai Amerika? Kalimantan, batu bara, sekarang sudah diambil kembali. Perjuangannya luar biasa pemimpin kita sekarang. Matur semanun, Mbak. Jadi ya mungkin saya tidak bisa mengatakan yang lebih banyak. Nanti masih ada dialog, ada yang akan besok dumateng Mbah Harjo. Nanti bisa kita dialog, ngomong-ngomong bagaimana kok kita ini langkah selanjutnya. Maka kira-kira sedikit ini saja yang bisa saya ucapkan. Bila ada kekurangan atau kurang
enak di hati, saya minta maaf. Jer kula namung manungsa sakwantah jan mawalaka tartamtu tasik kathah kekirangan. Matur nuwun, terima kasih. Wekdal kula aturaken dumateng pracara. Matur nuwun Mbak Arjo. Inggih. Luar biasa sangat, menika raosipun nambah syukur dan jawaban-jawaban tadi yang menarik adalah bahwa kita harus berhati-hati dan sesungguhnya saat inilah menapa Bang Mustahino itu muncul dengan tanda munculnya para satria piningit tadi, yang tiada lain adalah jiwa satria, jiwa kasatria. Betul. Kalau guru saya dulu mengatakan ibaratnya 1000 Buddha tercover di sangkarnya, maka saat ini akan muncul kembali. Matur nuwun. Oke. Perlu persiapan kamera?